Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu Piala Thomas Indonesia dikalahkan Cina 4-5 skornya ketika pertandingan dilangsungkan di daratan Inggris ya, tahun 1982. Jadi di sini regu Indonesia kalah ya 4-5, yang sebenarnya pada hari yang pertama Indonesia sudah unggul 3-1 atas regu Cina, dan itu suatu kejutan ya. Jadi Cina berpikir akan terjadi skor sama kuat 2-2, tetapi yang terjadi mereka justru ketinggalan 1-3. Tetapi mereka rupanya ya tetap bersemangat dan kelihatannya percaya diri untuk bisa meraih kemenangan pada hari yang kedua. Nah, sebenarnya kemenangan 3-1 ini merupakan kemenangan yang telak gitu ya pada posisi 9 partai itu. Tapi ini baru pertama kali dalam sejarah tim yang sudah unggul 3-1 ternyata bisa dibalikan ya posisinya menjadi kalah ya, karena dari 3-1 dengan kekalahan 3 ganda, 3 pemain tunggal, maka Indonesia tertinggal 3-4. Jadi 3-1 menjadi 3-4. Jadi pada hari pertama Indonesia ini Lim Swee King bisa mengalahkan Chen Changji ya. Kemudian di partai yang kedua Liu Spongoh kalah dari Han Jian. Nah, sementara ganda Rudi Herianto Kartono berhasil mengalahkan pasangan Luan Jin Lin Jiangli ya, dengan 3 set. Nah, kemudian pada ganda yang berikutnya Christian Hadinata dan Lim Swee King bisa mengalahkan ganda Cina yang utama yaitu Zhun Zinan Zhao Ximing dengan skor 15-10, 12-15, dan 15-8. Jadi ini cukup kuat, pemain kuat, ganda kuat Cina. Nah, dari sini maka Cina ketinggalan 3-1. Tetapi pada hari yang kedua, Rudi Hartono sebagai pemain yang sebenarnya sudah tua, sudah uzur itu ya, masih diberi kepercayaan untuk menjadi tunggal yang ketiga. Tetapi ternyata ia mengalami kegagalan dan ini merupakan kekalahan kedua dalam sejarah prestasi pribadinya itu. Jadi dulu pernah kalah ketika melawan Sven Pri tahun 1973. Nah, ini tahun 1982 dia mengalami kekalahan yang kedua. Sepanjang karirnya memperkuat Piala Thomas 12 kali, menang dan tetapi 2 kali kalah. Nah, kekalahan Rudi Hartono disusul dengan kekalahan Liu Spongoh dan juga kekalahan Lim Swee King. Jadi Liu Spongoh dikalahkan Chen Changji, kemudian Lim Swee King yang sudah kelelahan main ganda dan tunggal pada hari pertama, maka ia pun mengalami kekalahan ya 3 set dari Han Jian. Jadi sebenarnya kalau Lim Swee King tidak mengalami tekanan yang berat, dia bisa mengalahkan Han Jian karena dia sudah hampir game point gitu. Tapi karena dia mengalami semacam trauma ya. Jadi Lim Swee King ini pernah diskorsing oleh PBSI karena pada tahun 1979 ia bangun terlambat pada pertandingan SEA Games yang diselenggarakan di Jakarta 1979.
Sehingga karena dia terlambat, kemudian ia diskorsing oleh PBSI. Dan ketika diskorsing, Lim Swee King bermain film Sakura dalam Pelukan, ya, yang rupanya menyebabkan ia kurang latihan. Tetapi pada bulan Februari 1980, ia dipaksa oleh PBSI untuk ikut acara duel meet antara Indonesia dan Cina di Singapura. Ternyata pada waktu duel meet ini, Lim Swee King karena fisiknya belum prima, ia mengalami kekalahan dari Han Jian 3 set gitu ya. Dan rupanya kekalahan ini cukup memukul psikologis dari Lim Swee King, sehingga Lim Swee King belum bisa katakanlah move on ya dengan kekecewaan itu. Dan pada bulan Maret dia ikut All England tahun 1980 karena masih mengalami trauma. Walaupun Lim Swee King bisa masuk final tahun 1980, ternyata ia dikalahkan 2 set ya oleh Prakas Padukone. Nah, jadi mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut. Nah, kemudian bulan Mei 1980, Lim Swee King juga mengalami kekalahan dari Rudi Hartono ketika kejuaraan dunia bulu tangkis yang kedua di Jakarta. Lim Swee King kalah 2 set langsung dari Rudi Hartono, sehingga Rudi Hartono menjadi juara dunia. Dan Lim Swee King dalam sejarah belum pernah menjadi juara dunia meskipun masuk final 2 kali, yaitu tahun 1980 kalah dari Rudi Hartono, dan 3 tahun berikutnya 1983 dia masuk final lagi tunggal putra, tetapi kalah oleh Icuk Sugiarto 3 set gitu. Nah, jadi Lim Swee King mengalami pukulan-pukulan keras. Dan yang terakhir tahun 1982, Lim Swee King juga masuk final ya All England, tetapi kalah dari Morten Frost Hansen. Jadi meskipun tahun 1981 Lim Swee King meraih kembali All England dengan mengalahkan Prakas Padukone. Ya, tetapi tahun 82 yang sebelum Piala Thomas, Lim Swee King dikalahkan oleh Morten Frost Hansen 3 set. Nah, sehingga rupa-rupanya kenangan pahit yang dialami oleh Lim Swee King ini berbekas pada perebutan Piala Thomas, khususnya ketika main tunggal putra. Jadi akhirnya memang Indonesia ketinggalan 3-4. Nah, kemudian pasangan Rudi Haryanto Kartono pada pertandingan yang keempat dikalahkan oleh Zhou Zinan Zhao Ximing. Ya, jadi Zhou Zinan Zhao Ximing ini memang pemain yang kuat, gitu kan. Nah, jadi Indonesia ketinggalan 3-5. Ya, bisa dibayangkan unggul 3-1. Nah, ini 4 pertandingan berturut-turut Indonesia kalah terus, ya. Sehingga skor menjadi 3-5. Dan skor itulah yang menyebabkan Piala Thomas berpindah ke negeri kedaratan Cina. Nah, pada partai terakhir yang sudah tidak menentukan, Lim Swee King dan Christian Hadinata mengalahkan pasangan Luan Jin Lin Jiangli dengan skor 15-11 dan 15-4. Nah, jadi kalau diperhatikan memang karena ini partai yang tidak menentukan lagi, tapi permainan tetap dilakukan dengan serius ya, artinya Cina tidak menyerah begitu saja. Nah, sehingga akhirnya Indonesia memang kalah dengan skor 55-4. Nah, sehingga Piala Thomas untuk pertama kalinya dibawa ke daratan Cina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.